Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Sekarang kita bakal membahas 5 soal dari bab 1 beserta pembahasannya. Nah, untuk soal yang pertama, eh, tentukan nilai limit dari limit X menuju 0 dari akar X plus 2 dikurangi akar 2 per X jika ada nilai limitnya. Nah, biasanya itu kalau di UTS atau di UAS itu uh, bakal ada soal jika ada nilainya. Nah, uh, bisa aja ini tuh nggak ada nilainya, maka itu kita cari dengan cara karena ini nggak bisa difaktorkan, maka kita kali akar sekawannya. Jadi misalkan ini X min Y, terus ini dikalinya X plus Y gitu. Terus kita kalikan dengan sekawannya, ketemu karena ini kali ini akarnya jadi hilang, maka langsung aja X ditambah 2, terus ini kali ini juga akarnya hilang, jadi 2. Nah, kalau yang bawah dibikin tetap aja biar nggak terlalu menyusahkan. Terus sama dengan limit X menuju 0, X-nya dicoret, karena bisa dicoret, jadi tinggal 1, terus sama dengan limit X menuju 0, 1 per akar X plus 2 ditambah akar 2. Nah, kalau misalkan udah nilainya itu udah atas sama bawah nggak 0 per 0 lagi, maka X-nya tinggal masukin aja. Nah, terus X-nya dimasukin 0, terus hasil akhirnya 1 per 2 akar 2. Karena akar 2 tambah akar 2. Nah, biar hasilnya rasional, maka kita kali 1, yaitu akar 2 per akar 2. Nah, hasilnya itu sama dengan akar 2 per 4. Nah, untuk soal selanjutnya, nomor 2. Ini tentang teori apit ya. Asumsikan limit X menuju negatif 1 dari kiri fx itu ada. Dan X kuadrat tambah X dikurangi 2 per X plus 3 itu kurang dari fx per X kuadrat kurang dari X kuadrat tambah 2X dikurangi 1 per X plus 3. Nah, tentukan nilai dari limit X menuju negatif 1 dari kiri, limit X menuju negatif 1 dari kiri fx. Nah, kita biar nggak susah, misalkan aja fx per x kuadrat itu gx. Atau kalau misalkan mau tetap gini juga nggak apa-apa. Terus pakai teori apit. Nah, limit x menuju negatif 1 dari kiri, x kuadrat tambah x dikurangi 2 per x plus 3 itu kurang dari limit X menuju negatif 1 dari kiri fx per X kuadrat kurang dari limit X menuju negatif 1 dari kiri X kuadrat tambah 2X min 1 per X plus 3. Nah, kan kita kan udah punya pernyataan yang ini nih. Ya, punya pernyataan yang ini. Nah, kalau misalkan ditambah limit ke depannya itu tetap sama. Jadi, pernyataan ini benar ya, teman-teman. Terus karena ini limit menuju 1 itu nggak hasilnya 0 per 0, maka tinggal masukin aja negatif satunya ke sini. Terus kita hitung hasilnya negatif 1 kuadrat ditambah negatif 1 kurang 2 per negatif 1 tambah 3. Hasilnya negatif 2 per 2. Terus yang kanan juga dihitung sama, karena atas dan bawah itu hasilnya nggak 0 per 0, jika dimasukkan maka langsung masukkan aja. Jadi negatif 1 kuadrat ditambah 2 kali negatif 1 kurangi 1 per
negatif 1 tambah 3. Ini ada kesalahan menulis. Jadi ini negatif 1, terus hasilnya sama, negatif 2/2. Karena kanan dan kiri sama, jadi teori apitnya itu hasil dari limit X menuju negatif 1 dari kiri GX itu sama dengan negatif 1. Nah, berdasarkan teorema apit, maka diperoleh ini, limit X menuju negatif 1 dari kiri GX itu sama dengan negatif 1. Nah, GX kan ada fx sama X kuadrat. Nah, kita pecah limit X menuju negatif 1 dari kiri fx per limit X menuju negatif 1 dari kiri X kuadrat itu sama dengan negatif 1. Nah, karena ini hasilnya enggak 0/0, maka langsung aja X kuadratnya dimasukin negatif 1. Jadi negatif 1. Terus karena dikuadratkan jadinya 1, maka 1 kali negatif 1 itu negatif 1. Jadi hasil atau nilai limit X menuju negatif X dari kiri fx sama dengan negatif 1. Terus yang nomor 3 ini tentang limit menuju tak hingga. Nah, soalnya tentukan nilai limit dari limit X menuju tak hingga akar 2X kuadrat tambah 1 per X per 4 jika ada. Nah, pertama kita tinjau dulu derajat dari fungsi atas sama bawah itu sama atau enggak. Kalau misalkan sama, berarti ini tuh ada nilai limitnya. Kalau misalkan lebih besar yang atas, maka hasilnya itu tak hingga. Hasil limitnya itu tak hingga. Terus kalau misalkan besar yang bawah itu hasil limitnya 0. Nah, karena ini derajat atas sama bawah itu sama-sama berderajat 1, maka kita kalikan dengan kebalikannya, yaitu dikalikan 1 supaya nggak berubah nilai, terus satunya itu diubah menjadi 1 per X per 1 per X. Nah, X kan sama dengan akar X kuadrat. Nah, terus yang bawahnya langsung aja dimasukin jadi X per X tambah 4 per X, terus yang atasnya itu akar 2X kuadrat tambah 1 per akar X kuadrat. Nah, kalau misalkan akar sama akar kan bisa dijadiin 1. Terus hasilnya itu sama dengan limit X menuju tak hingga akar 2X kuadrat per X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat per X tambah 4 per X. Nah, karena ini X kuadrat sama X kuadrat, jadi bisa dicoret. Terus ini X sama X, jadi bisa dicoret juga. Nah, terus hasilnya limit X menuju tak hingga akar 2 plus 1 per X kuadrat per 1 plus 4 per X. Karena ini limit menuju tak hingga, jadi kalau misalkan 1 dibagi tak hingga, pasti hasilnya menuju 0. Terus 4 dibagi tak hingga juga hasilnya pasti menuju 0. Maka langsung aja ini hasilnya 0 dan ini 0 sama dengan akar 2 per 1. Nah, hasilnya itu akar 2. Nah, soal selanjutnya tentang limit trigonometri. Teman-teman pastinya udah tahu lah ya tentang limit trigonometri, yaitu sin per X atau tan per X per tan X per X, limit menuju nolnya itu pasti hasilnya 1. Nah, ini kita langsung aplikasikan aja ke suatu soal. Misalkan limit X menuju 0, sin X tambah 2 tan 2X dikurangi 6 sin X tambah sin 5X per 10 tan X tambah 5 sin dalam kurung 3X. Nah, dari soal ini tuh jangan
jangan langsung pada bingung gitu. Kita tinjau aja apakah derajat atas sama bawah itu sama atau enggak. Kayak yang limit menuju tak hingga. Nah, ini sin-nya derajatnya 1, terus X-nya juga 1, tan-nya derajat 1, X-nya juga berderajat 1, terus sin-nya berderajat 1, X-nya juga berderajat 1, sin-nya berderajat 1, X-nya berderajat 1, terus yang bawah tan-nya berderajat 1, X-nya juga berderajat 1, terus sin-nya juga berderajat 1, X-nya juga berderajat 1. Nah, karena berderajat 1 semua, maka kita kalikan 1 supaya nggak merubah hasil, terus satunya diubah menjadi 1 per X per 1 per X. Terus hasilnya bakal jadi limit X menuju 0, sin X per X tambah 2 tan 2X per X dikurangi 6X per X, 6 sin X per X tambah sin 5X per X dibagi 5 tan X per X ditambah 5 sin 3X per X. Nah, karena kita udah tahu nilai sin X per X, limit X menuju 0 sin X per X itu sama dengan 1, maka kita langsung aja ganti ini jadi 1, terus ini 2 jadi 2, terus 2-nya juga jadi 2, 2 kali 2, terus dikurangi 6, terus ditambah 5, terus yang bawahnya dibagi 10, terus 5 kali 3. Nah, hasilnya jadi sama dengan 1 tambah 4 kurangi 6 tambah 5 per 10 tambah 15. Hasilnya 4 per 25. Terus yang terakhir nomor 5 tentang kekontinuan suatu fungsi. Nah, soalnya itu tentukan konstanta A dan B sehingga fungsi Gx kontinu di setiap bilangan real. Nah, Gx itu berasal dari campuran beberapa fungsi. Nah, yang pertama itu sin X per X untuk X kurang dari 0, dan X kuadrat tambah A tambah B untuk X kurang dari untuk 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Terus yang terakhir itu AX min B untuk X lebih dari 1. Agar kontinu, maka tiap titik atau limit setiap batas fungsi harus sama. Nah, karena fungsi 1 sama 2 itu memiliki batas di 0, maka kita cari limit X menuju 0-nya. Nah, langsung aja limit X menuju 0 sin X per X sama dengan limit X menuju 0 X kuadrat tambah A tambah B. Nah, kita udah tahu kalau misalkan sin X per X dari limit X menuju 0 itu sama dengan 1, dan X kuadrat tambah A tambah B itu hasilnya bukan 0 per 0, jadi bisa langsung aja X-nya dimasukkan, jadinya 0 tambah A tambah B, terus jadinya 1 sama dengan A plus B. Terus kita cari limit di titik pada 1. Jadi limit X menuju 1, X kuadrat tambah A tambah B sama dengan limit X menuju 1, AX min B. Nah, karena ini enggak 0 per 0, jadi bisa langsung dimasukkan, dan ini juga bukan 0 per 0, jadi X-nya bisa langsung dimasukkan, jadi hasilnya 1 tambah A tambah B sama dengan A min B. Karena A plus B itu sama dengan 1, langsung aja substitusikan jadi 1 plus 1 sama dengan A min B.
Jadi A min B sama dengan 2. Nah, terus kita cari aja nilai A dan B itu dengan eliminasi substitusi. Nah, langsung aja A plus B sama dengan 1, A min B sama dengan 2, terus kita tambah 2A sama dengan 3, A sama dengan 3/2. Karena A plus B sama dengan 1, berarti nilai B itu sama dengan negatif setengah. Supaya A plus B hasilnya jadi 1. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa agar fungsi Gx kontinu di setiap titik, maka nilai A sama dengan 3/2 atau 1,5 dan nilai B sama dengan negatif setengah atau negatif 0,5. Sekian pembahasan soal pada bab 1. Jika ada pertanyaan mengenai soal atau materi yang masih bingung, bisa bertanya di OA lain Kalkulus Akademik 1. Terima kasih.